disebutkan atau disampaikan dalam penjelasan materi kita pada subuh hari ini, bagaimana salafus saleh itu meraih kemuliaan, kedudukan yang sangat tinggi, arifatu wal izzatu, dan bagaimana mereka mampu mengalahkan dan menundukkan orang-orang Arab jahiliyah ketika itu dan orang-orang non-Arab. Sebabnya tamassuki inna kana bisababi tamassuki dengan hakiki di kitabillah ta'ala. Mereka mampu meraih kemuliaan itu di atas bangsa dan umat yang lain karena mereka benar-benar berpegang teguh kepada Al-Quran Kitabullah. Oleh karena itu, siapa saja yang menginginkan mengikuti dan menempuh jalan mereka, cara mereka, yaitu tariqul izzah, tariqul rif'ah, bagaimana mereka mencapai dan sampai pada derajat yang tinggi, derajat yang mulia itu, maka hendaklah an yata'arrafa ala manhajihim fi talaqqi hadzal Qur'an wa tadabbur. Hendaklah mereka juga atau mereka mengenal dan memahami bagaimana manhaj para salafus saleh, metode mereka ketika mereka hidup dengan Al-Quran, ketika mereka mendalami Al-Quran, ketika mereka membaca Al-Quran, ketika mereka mentadabburi Al-Quran. Inna man ta'ammala hayat as-salaf ma'al Quran wajada anna lahum manhajan fil inayah bihadihi al-ibadah al-'azimah. Ketika kita merenungkan kembali dan melihat kembali bagaimana kehidupan salaf, bagaimana mereka itu membersamai Al-Quran, bagaimana mereka hidup dengan Al-Quran, maka kita pasti akan menemukan bahwa salafus saleh itu mereka menerapkan cara khusus dengan penuh perhatian ketika mereka beribadah atau melaksanakan ibadah yang agung, ibadah yang mulia ini, yaitu ibadah bersama dengan Al-Quran. Di sini akan disebutkan beberapa manhaj salafus saleh, jalan mereka atau cara mereka ketika mereka bersama Al-Quran, ketika mereka membaca, mendalami dan mentadabburi Al-Quran. Yang pertama, ma'rifatuhum limanzilati hadzal Quran wa idrakihim limaqsidihi al-'azim al-'azam. Para salafus saleh itu memulai kehidupan mereka dengan Al-Quran dengan mereka benar-benar memahami kemuliaan Al-Quran ini, kedudukan Al-Quran ini, dan bagaimana mereka mengetahui dengan persis tujuan dan maksud Allah menurunkan Al-Quran ini. Jadi sebelum mereka membaca Quran, mendalami Quran, maka sudah tertanam dalam jiwa mereka manzilah hadzal Quran, kedudukan dan kemuliaan Al-Quran ini, dan sudah
tertanam dan mereka sudah memahami apa maksud Al-Quran ini diturunkan oleh Allah. Dari karena talaqqil amri bil mahabbati wal taqdimi wal iman. Hal itu mereka lakukan dengan mencintai Al-Quran yang agung dan mulia. Jadi mereka sangat mencintai Al-Quran, mentakdim, memuliakan Al-Quran, dan benar-benar mengimani isi Al-Quran. Nah, ketika mereka betul-betul mencintai, mengagungkan, dan beriman kepada Al-Quran, yu'addi ila husni ta'amuli, nah, maka inilah yang mendorong mereka, menyebabkan mereka menerapkan dalam hidup mereka husnul ta'amul, ya, cara yang terbaik bagaimana mereka bermuamalah, berinteraksi, dan memperlakukan Al-Quran. Wa man arafa qimata syai' i'tana bihi wa tamma bihi. Ini sesuai dengan kaidah prinsip bahwa ketika seseorang mengetahui nilai sesuatu, kedudukan sesuatu itu, maka dia akan sangat memperhatikannya, ya, dan sangat menjaganya. Kalau kita mengetahui nilai emas kita atau mobil kita yang mahal, maka kita tidak ingin emas atau mobil kita yang mahal itu tergores sedikit pun, cacat sedikit pun, kotor sedikit pun. Kalau kita pakai, kita sangat hati-hati, kita sangat perhatikan dan sangat menjaga sesuatu yang kita tahu bahwa sangat berharga nilainya dan sangat mahal. Nah, itu prinsip. Nah, inilah yang diterapkan dan dipahami oleh para sahabat ketika mereka benar-benar melihat Al-Quran ini sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia, sesuatu yang besar. Kalau Allah, maka mereka sangat memperhatikannya. Wa qad dhahara dzalika fil jilil awwal min khilal aqwalihim wa af'alihim. Bagaimana perhatian mereka kepada Quran itu nampak dalam ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan para sahabat al-jil al-awwal, generasi pertama. Ini nampak dalam ucapan dan tindakan perbuatan mereka memperlakukan Al-Quran, ya, menjelaskan kepada kita tentang apa ini Al-Quran. Wa min aqwalihim al-maksura fi bayani azamatil Quran wa asari, di antara ucapan-ucapan para salafus saleh, ya, yang sampai kepada kita, ya, tentang keagungan Al-Quran dan bagaimana kekuatan Al-Quran ini, allati tarjamuha ila al-istijabah al-amaliyah, di mana mereka merespon, ya, dan menerapkan wawasan mereka tentang Al-Quran, pemahaman mereka tentang Al-Quran itu dalam bentuk al-istijabah al-amaliyah, dalam bentuk respon amali, melaksanakan apa yang terdapat dalam Al-Quran itu. Di antara perkataan para sahabat, qaulu Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan inna hadzal Qur'ana ma'jubatullah fata'allamu min ma'jibati mastata'tum. Inna hadzal Qur'ana huwa hablullahi alladhi amara bihi wa huwa an-nurul mubin wasyifaa'un nafi' ismatun liman ittasama bihi. Beliau mengatakan Al-Quran ini adalah hidangan Allah, hidangan Allah, persembahan dari Allah. Fata'allamu min ma'jibati, maka pelajarilah, ya, pelajarilah
dari apa yang Allah berikan kepada kita dari hidangan ini. Mastata'tum, sesuai kesanggupan kalian. Inna hadzal Qur'an huwa hablullah. Quran ini adalah tali Allah alladzi amara bihi, yang Allah perintahkan kepada kita untuk berpegang kepadanya. Wa huwa nurul mubin, dia adalah cahaya yang menjelaskan, yang menerangi. Wasyifaa'un nafi, obat yang bermanfaat, obat yang mujarab. Isma, ya, penjagaan, perlindungan, keselamatan, liman tasamati, bagi orang-orang yang berpegang teguh kepadanya. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa anhu radhiyallahu anhu qala man ahabba an ya'lama annahu yuhibbullah wa rasulahu falyanzur fa in kana yuhibbul Qur'an fa huwa yuhibbullah wa rasulahu. Allah. Kata Ibnu Mas'ud dalam ucapan beliau yang lain, barang siapa yang ingin mengetahui bahwa dia mencintai Allah dan Rasul-Nya, siapa di antara kita yang ingin mengetahui bahwa dia termasuk orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka hendaklah dia memperhatikan, hendaklah dia melihat. Fa in kana yuhibbul Qur'an, jika dia termasuk orang yang mencintai Al-Quran, menyukai Al-Quran, ingin selalu bersama dengan Al-Quran, selalu rindu kepada Al-Quran untuk dia baca, fahuwa yuhibbullah wa rasulah, maka itu adalah bukti dia mencintai Allah dan Rasul. Jadi tanda seorang itu mencintai Allah dan Rasulnya ketika dia mencintai Al-Quran ini. Wa yaqulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Dhamma Allah liman qara al-Qur'an la yadhillu fid dunya wa la yashqa fil akhirah." Summa qara'a faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wal muradu bil qira'ah al-ittiba'u bi dalil nassil ayat. Ibnu Abbas mengatakan Allah telah memberikan jaminan bagi siapa yang membaca Al-Quran, la yadhillu, tidak akan sesat di dunia ini, wala yashqa fil akhirah, dan tidak akan sengsara, tidak akan diazab di akhirat kelak. Kemudian beliau membaca firman Allah, faman ittaba'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, petunjuk Allah, fala yadhillu, maka dia tidak akan sesat, wala yashqa, dan dia tidak akan hina, tidak akan celaka. Wal muradu bil qira'ah, dan yang dimaksud dengan membaca Quran di sini bukan hanya membaca harfiah, tetapi membaca maknawiyah, yaitu al-ittiba' bidalil nasl ayat, mengikuti apa yang dikandung, yang ditunjukkan kepada kita oleh nas-nas ayat Al-Quran itu. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, la yajidu haqnahu wa naf'ahu illa man amana bil Qur'an wa la yahmiluhu bihaqqihi illa al-muqim. Imam Al-Bukhari mengatakan seorang tidak akan menemukan kelezatan, kenikmatan Al-Quran, manisnya Al-Quran, wa naf'ahu, dan mereka tidak akan mendapatkan manfaatnya illa, kecuali man amana bil Qur'an, kecuali orang-orang yang membaca Quran itu dengan keimanan, sekedar membaca, mengikuti huruf-hurufnya, maka dia tidak akan menemukan manisnya, lezatnya Al-Quran dan manfaatnya, kecuali jika dia membacanya dengan keimanan. Wala ya'tiruhu bihaqqi, ya, dan dia tidak akan menunaikan hak-haknya, dia tidak akan sanggup untuk melaksanakan, ya, hak-hak Quran itu, tuntutan-tuntutan Quran itu, kecuali orang-orang yang yakin dengan Al-Quran itu sendiri. Wa nahnu bihajatin massa li tarbiyati qulubina ala hadzal ma'na. Betapa kita
sangat membutuhkan, dengan kebutuhan yang besar, bagaimana kita mentarbiyah, ya, membentuk hati-hati kita dengan atau di atas pemahaman yang dijelaskan oleh para sahabat yang kita baca. Falaqad dhahufa taqdimul Qur'an wa mahabbatuhu shadiqah wal imanu bi fi qulubil katsirin. Karena bagaimana kita melihat dan menyaksikan bahwa taqdimul Quran dan mahabbah yang sesungguhnya dan keimanan umat ini kepada Al-Quran itu telah menjadi lemah, dha'uf, ya, dha'uf, telah menjadi lemah, ya, hampir hilang dari hati umat ini. Waliyadu billah, takdim, mahabbah, ya, dan iman kepada Al-Quran fi qulubil katsirin, dalam hati-hati kebanyakan orang, mimma adda ila dhafil ittisalihi, ketika kecintaan kita, takdim kita, iman kita kepada Al-Quran sudah mengalami, ya, orang bilang degradasi, sudah berkurang, sudah melemah, maka kita juga tidak rindu untuk membaca Quran, membuka Quran, lebih jauh dari itu mendalami Quran. Dapat kisah ini, ya. Kalau ada orang yang sudah pernah kita ketemu, kemudian sudah lama tidak bertemu, sudah hilang, ya, sayang kita, cinta kita, rindu kita kepadanya, tidak pernah kita telepon, ya. Kita tidak pernah telepon lagi. Tapi orang yang kita sangat cintai, sangat sayangi, ya, mungkin orang tua kita atau anak kita, selalu kita telepon, tanya keadaannya, bagaimana kondisinya. Nah, begitu juga dengan Quran. Ketika sudah hilang dari hati kita takdim, mahabbah dengan Al-Quran, maka kita lupakan Quran dan tidak pernah lagi bersambung dengannya. Dan menjadi lemah juga dampak dan pengaruh Al-Quran itu dalam kehidupan kita. Wa kuna makna muskilah. Inilah muskilah yang terjadi di tengah umat ini, ya, muskilah yang mungkin kebanyakan orang tidak tahu bahwa sedang terjadi di tengah umat ini, umat Islam. Muskilah mereka yang paling besar, mereka telah jauh dari Al-Quran, sudah lemah ittisal mereka dengan Quran, diakibatkan berkurangnya takdim dan cinta mereka kepada Al-Quran. Dan jalan keluar, solusi dari itu, darsul takdimil Quran fi nufusi an-nasi'ah, bagaimana kita menanamkan Al-Quran, menanamkan takdim Al-Quran, menanamkan sikap bibit, ya, mengagungkan Al-Quran dalam jiwa-jiwa generasi yang bertumbuh, ya, termasuk para santri, tentunya kita semua dan siapa saja, ya, bagaimana ada upaya kembali darsul taqdimil Quran fi nufusin nasi'ah, menanamkan semangat dan takdim kepada Al-Quran ini dalam jiwa-jiwa kita. Wa mahabbatuhu lahu mahabbatan shadiqatan yang bagi seminal asar wal qabul, dan bagaimana menanamkan ke dalam hati umat ini kecintaan yang sebenarnya kepada Al-Quran, yang dari kecintaan itu lahirlah, ya, dan bertumbuhlah pada diri setiap pribadi al-asar wal qabul, pengaruh, sentuhan dan sikap menerima Al-Quran yang sepenuhnya. Wastimraru at-tadkiri bi qimatil Quran, dan bagaimana kita berupaya untuk terus-menerus tanpa berhenti, ya, mengingatkan umat ini, mengajak umat ini tentang kedudukan kemuliaan Al-Quran di tengah-tengah mereka,
nuzulihi, dan apa yang menjadi tujuan yang agung, tujuan yang mulia dari Allah menurunkan Al-Quran. Itu yang pertama. Sama yang kedua, ta'allumuhum wa ta'limuhum al-iman qabla al-Quran. Bagaimana salafus saleh itu bisa mencintai dan sangat mengagungkan Al-Quran? Karena sebelum mereka membaca Quran, sebelum mereka membuka Quran, sebelum mereka mendalami Quran, yang dilakukan atau yang mereka lakukan adalah ta'allumuhum wa ta'limuhum al-iman. Mereka itu mengkaji, ya. Mereka itu mengkaji dan mengajarkan. Jadi mereka belajar, mengkaji dan mengajarkan tentang iman kepada Allah sebelum mengkaji Quran. Jadi sebelum mereka mengkaji Quran, mendalami Quran, yang mereka lakukan sebelum membuka Quran adalah mengkaji dan mendalami tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal maksud annahum burisa fi qulubihim ta'zimullah wa ta'zimu amrihi wa nahyihi, yaitu ditanamkan dalam hati-hati mereka keagungan Allah dan keagungan perintah dan larangannya. Fasaqula alaihi ba'da dzalika talaqqi al-ahkam syar'iyyah. Maka ketika mereka telah mengagungkan Allah, telah memuliakan Allah, mereka takut kepada Allah, maka setelah itu menjadi mudah bagi mereka ketika mereka mendalami, mengkaji hukum-hukum Allah, hukum-hukum syariatnya yang terdapat di dalam Al-Quran. Kenapa menjadi mudah bagi mereka? Tidak masalah mereka menerima sebelumnya, taat sebelumnya, karena mereka sudah mengenal siapa itu Asy-Syari', siapa itu Allah, ya, siapa Rabbul Alamin. Sudah ditanamkan dengan sempurna, dengan kuat dalam jiwa mereka oleh Rasulullah SAW, sehingga ketika mereka membuka Quran, membaca Quran, semua gambaran dan nilai tentang Allah itu mereka mendapatkan tafsirnya, rinciannya, penjelasannya di dalam Al-Quran, sehingga itu membuat mereka bertambah yakin dan dengannya mereka mencintai Al-Quran. Wa hadza janibun ra'isun fi ihya tarbiyah al-Qur'aniyah fi nufus. Inilah sisi ya yang besar, bahagian yang paling penting ketika kita ingin melakukan ihya tarbiyah al-Qur'aniyah. Ketika kita ingin menghidupkan dan menerapkan tarbiyah al-Qur'aniyah, tarbiyah Quran dalam jiwa-jiwa kita, harus kita mulai dengan ma'rifatullah, ta'zimullah, khasyatullah, mahabbatullah. Baru setelah itu kita melakukan kajian terhadap Al-Quran. Wa hadzal manhaj qad ittakhadha al-Quran fi tarbiyati lis-sahabati awal al-Islam, dan metode ini telah diterapkan oleh Al-Quran lewat lisan Rasulnya ketika para sahabat, ya, generasi pertama Islam ini dibentuk dan dibina oleh Rasulullah SAW. Haitsu kana awal nuzulil Quran tarbiyatan alal iman fi suwar al-makkiyah wa fasatan al-mufassal. Bagaimana itu dilakukan oleh Al-Quran? Bahwa Quran ini ketika awal-awalnya dia turun, surah-surah yang turun di periode fase Makkah, maka surah ini atau ayat-ayat ini itu berisi tentang pelajaran iman, pendalaman iman, iman kepada Allah, iman kepada kehidupan akhirat, dan iman kepada rukun iman secara sempurna. Itu dikandung oleh surat-surat Makkiyah, khususnya ayat atau surah-surah yang ayatnya pendek-pendek,
Al-Mufassal, surah Al-Mufassal. Nah, surah Al-Mufassal itu adalah surah Makkiyah, turun di fase atau periode Makkah. Itu apa intinya tentang bagaimana keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka makrifat kepada Allah, bagaimana mereka mentakdim Allah Subhanahu wa taala. Fakulluhu fi tafsiril iman billahi wal yawmil akhir. Ayat-ayat ini atau jenis daripada surah ini semuanya di dalam rangka mengokohkan dan menguatkan iman kita kepada Allah dan iman kita kepada hari akhirat. Fa'awlasa fi nufusihimul iman as-sahih wal aqima lil Qur'an wa hayya nufusahum li talaqqi tawjihati. Maka ketika sudah tertanam iman yang benar itu kepada Allah, mereka telah mengenal Allah, maka itu berdampak pada jiwa-jiwa mereka, dampak iman, mengokohkan dan menguatkan iman mereka, iman yang benar dan takzim kepada Al-Quran. Jadi ketika mereka telah mengenal Allah, mengagungkan Allah, dan sikap mereka telah benar, telah lurus tentang siapa Allah, maka itu langsung bersambung dengan takzim mereka, mahabbah mereka yang tertanam dan tumbuh dalam jiwa-jiwa mereka terhadap Al-Quran. Wa hayya nufusahum li talaqqi tawjihatihi. Ketika mereka telah mengenal Allah, maka mereka mempersiapkan jiwa-jiwa mereka, membuka hati-hati mereka untuk menerima arahan-arahan, perintah-perintah, larangan-larangan dari Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Ini hal yang penting. Wa yuwaddi'u hadha al-manhaj alladhi rabba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabahu ahadul talamin al-mujalla fi madrasati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa Jundub ibnu Abdillah radhiyallahu anhu. Tentang metode ini dijelaskan oleh salah seorang sahabat murid Rasulullah, Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi qiyamin hazayir fata'allamnahu al-iman qabla al-Qur'an summa ta'allamna al-Qur'an fazidna iman. Kami dahulu mempelajari Al-Quran itu bersama Nabi. Ketika kami adalah pemuda-pemuda yang tangguh, ya. Jadi awal-awal Rasulullah membina umat ini memang pemuda-pemuda, ya. Memang pemuda-pemuda, ya. Dan Allahu Akbar, pemuda-pemuda ini, pemuda-pemuda yang beruntung, yang berbahagia, dibina langsung oleh Rasulullah. Ya. Bagaimana pembinaan itu? Ta'allamna iman. Kami bersama Rasulullah, kami mempelajari apa itu iman, hakikat iman kepada Allah. Qabla al-Quran, sebelum kami mendalami kandungan isi Al-Quran, sebelum mereka menghafal Quran, sebelum mereka membaca Quran, ya, mereka itu diarahkan fokus oleh Rasulullah untuk mengenal Allah, beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Summa ta'allamna Al-Quran fazidna iman. Kemudian setelah kami mengenal Allah, beriman kepadanya, barulah kami mempelajari Al-Quran. Rasulullah mengajarkan kepada mereka Al-Quran, lalu bertambahlah iman kami kepada Allah. Jadi mereka sudah beriman, kemudian mereka mengkaji Quran. Ketika mereka mengkaji Quran, iman mereka sebelumnya ini bertambah, semakin kuat
iman mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya ketika mereka mengkaji Quran, kemudian mereka hidup dalam kehidupan mereka, tidak ada kontradiksi antara Quran yang mereka hafal, mereka pelajari dengan kehidupan mereka sehari-hari. Karena justru ketika mereka mempelajari Quran, bertambah iman mereka, dan itu terlihat dalam kehidupan mereka. Fata'ammal kaifa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yabda'u fi bina'il iman fi nufusi. Maka perhatikanlah bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW memulai, ya, ketika beliau menanamkan dan membangun prinsip-prinsip keimanan di dalam jiwa mereka, hatta idza ma rasa al-iman fi qulubihim, sampai ketika Rasulullah sudah mengetahui dan melihat iman itu sudah tertanam dengan kuat dalam jiwa-jiwa para sahabat ini, wa kanu muhaqqirina di talaqqi Quran, dan mereka sudah siap. Ya, Rasulullah ya membentuk sahabat dengan iman, dan ketika sudah melihat bahwasanya mereka sudah siap untuk menerima Al-Quran dengan iman yang sudah tanamkan dalam hati mereka, wa kanu muhaqqirina di talaqqi Quran, mereka sudah siap, mereka sudah pantas untuk menerima Al-Quran. Wajjahu ilaihi, maka langkah Rasulullah berikutnya adalah Rasulullah mengarahkan mereka kepada Al-Quran. Mulailah mereka mengkaji Al-Quran, mendalami Al-Quran. Setelah fase iman itu, Rasulullah anggap sudah cukup, ya, dan sudah tertanam dengan kuat dalam hati mereka. Fasdadu bihi imanan, maka ini terbukti, metode ini terbukti ketika iman mereka sudah miliki, lalu Rasulullah arahkan mereka kepada Al-Quran. Ya, ini adalah manhaj sanawi, ya, untuk generasi pertama, generasi yang harus kuat, karena generasi pertama ini yang akan menentukan keabadian Islam, ya, yang akan menentukan perkembangan Islam, yang akan menentukan dakwah Islam. Maka mereka harus kuat, maka mereka tidak ditarbiyah, tidak dibina kecuali oleh Allah langsung lewat Rasulnya. Bagaimana metode pembinaan itu? Ditanamkan pada mereka iman, lalu diarahkan mereka kepada Al-Quran, lalu ketika mereka membaca Quran, berjumpa dengan Quran, maka mereka menerima sepenuhnya Al-Quran itu, dan mereka siap untuk melaksanakan perintah-perintah Quran itu. Kenapa? Karena justru ketika mereka bersama Quran, semakin bertambah iman mereka kepada Quran. Yang ketiga, husnul talaqihim bil Quran bi annahu rasailu min rabbihim lil amal wal ihsan. Ya. Ini yang dimiliki oleh para sahabat. Para sahabat ketika bersama Quran, mentalaki Al-Quran dari Rasulullah, menerima Quran dari Rasulullah, mereka itu merasakan Quran ini adalah surat-surat dari Rabb mereka, dari Allah. Rasakan surat-surat yang dikirim dari Allah. Isi surat itu adalah perintah untuk mereka beramal dan untuk melaksanakan isinya. Itu yang mereka lihat. Bahwa Quran bukan sekedar bacaan, ya, bukan sekedar Quran, bukan sekedar hafalan, tapi mereka melihat Quran rasanya. Seorang sahabat mengatakan, "Hada kalam Rabbi." Kemudian dia peluk Quran itu dan dia mengatakan, ini adalah perkataan Rabbi. Mereka melihat Quran sebagai rasanya, ya, yang isinya adalah untuk mereka melaksanakan perintahnya dan untuk mereka beramal. Fakanu yatadabbaruna bil-laili wa yatamassaluna bin-nahar. Maka mereka para sahabat itu di malam hari mereka membaca Quran dengan tadabbur, mendalami Quran dengan tadabbur, lalu di siang hari yatafakkaruna, yatamassaluna, mereka melaksanakan dan mewujudkan Al-Quran itu dalam amal mereka. Wa qad tawassa al-adillatu min al-Quran wa sunnah wa athar salaf al-amri bil amal bil Quran wa annahu maksud al-aqdam. Ya, dalil-dalil bahwa Quran itu diturunkan untuk kemudian dilaksanakan isinya
itu begitu banyak, baik dari Al-Quran, dari Sunnah maupun perkataan salafus saleh. Yang pertama, yaqulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kana rajulun minna idza ta'allama 'ashara ayatin la yujawizuhunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wa ya'mala bihinna. Ibnu Mas'ud mengatakan, adalah salah seorang dari kami, itu para sahabat, ketika dia mempelajari 10 ayat dari Al-Quran, maka dia tidak melewatinya, tidak melanjutkannya hingga dia memahami makna-makna 10 ayat itu dan dia mengamalkan. Setelah dia paham dan dia amalkan, baru dia tambah hafalannya. Ya, ini sebenarnya satu metode. Ya, jadi kalau kita bikin metode menghafal, sebenarnya bukan 3 tahun itu sistem menghafal. Sistem menghafal itu bisa 20 tahun. Karena tidak bertambah 10 ayat sampai dia paham dan dia amalkan. Kalau dia paham dia amalkan, baru tambah 10 ayat. Ya, kalau sekarang kan, wah, berapa lama menghafal? 1 bulan 30 juz. Masya Allah. Itu kan bangga orang. Tapi kalau kita kembali ke metode salaf, mereka tidak tambah 10 hafalannya, kecuali mereka paham dan mereka amalkan, baru mereka tambah seperti itu. Ini metode salaf yang telah menjadikan mereka sebagai jilul Al-Quran. Wa yaqulu Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kana al-fadil min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sadri hadhihi al-ummah la yahfadhu min al-Quran illa surah aw nahwaha wa ruziqu al-amal bil-Quran wa inna akhir hadhihi al-ummah yurzaquna al-Quran minhum as-sabi wal-a'ma wa la yurzaquna al-amal bihi. Ibnu Mas'ud mengatakan, Ibnu Umar mengatakan, adalah seorang yang mulia dari kalangan sahabat Nabi. Bisa dari hadhihi ummah, generasi pertama dari umat ini, mereka tidak menghafal dari Al-Quran illa as-surah, kecuali 1 surah atau sebanyak. Waruziku, setelah itu mereka diberikan oleh Allah rezeki, nikmat mengamalkan Al-Quran. Jadi mereka menghafal 1 surah, lalu mereka memahami, kemudian mereka amalkan. Nah, itulah yang mereka lakukan para sahabat. Dan itu siapa yang mendapatkan itu? Dia menghafal 1 surah saja, dia pahami dan diamalkan, maka dia sudah menjadi orang yang dimuliakan. Ya. 1 surah, lalu dia pahami dan diamalkan, fakana minal fuqara. Ya, maka dia adalah orang yang dimuliakan. Lalu dia mengatakan, wa inna akhir hadhihi ummah. Jadi ini sahabat generasi pertama. Lalu dia mengatakan, adapun generasi akhir dari umat ini, yurzaquna al-Quran, yang mereka itu diberikan Allah Al-Quran, dia baca, dia hafal, dari kalangan as-sabi wal a'ma. Ya, berapa banyak anak-anak kita sudah menghafal Al-Quran, bahkan 30 juz. Ya, al-a'ma, apakah maksudnya di sini orang buta atau orang jahil? Al-a'ma orang yang buta. Dia buta tapi dia menghafal Al-Quran. Anak-anak tapi dia menghafal Al-Quran. Wala yurzaquna al-amal bihi, tetapi mereka tidak mengamalkan Al-Quran itu. Memang mereka diberikan kemampuan menghafal. Ya, bahkan ya, biasa kita lihat di tempat-tempat khusus itu dia menghafal Al-Quran sampai merokok. Ya, ada yang begitu. Ya, dia menghafal Al-Quran sambil dia merokok. Ya. Ya. Jadi generasi akhir ini banyak menghafal Quran, tetapi yang perlu kita ingatkan, yang perlu kita tambahkan, artinya kita tidak meniadakan itu, kita terus menjaga itu, semangat menghafal Quran, didirikanlah pondok-pondok seperti ini untuk menghafal Quran, tetapi tanggung jawab besar
itu melahirkan orang-orang yang memahami dan mengamalkan Al-Quran. Dan ini yang paling penting. Kama kana hadza huwa manhajuhum fi tarbiyati abna'ihim wa tullabihim. Inilah manhaj mereka ketika mentarbiyah anak-anak mereka dan murid-murid mereka, wa taqdimuhu fi nufusihim wa tawsiyah, dan bagaimana mereka menanamkan dalam jiwa mereka itu keagungan Al-Quran, wa tawsiyah, dan mewasiatkan kepada mereka apa yang seharusnya mereka lakukan terhadap Al-Quran. Fata'ammal hadhihi al-kalimat al-'azimah allati qalaha sayyidun min sadatid tabi'in. Perhatikan salah satu kalimat yang diucapkan oleh seorang dari pemimpin para tabi'in, yaitu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, haitsu yaqul inna hadzal Qur'an qara'ahu abidun wa sibyanun lam ya'khudhuhu min awwalihi wa la ilma lahum min akhirihi. Inna haqqan nasi bi hadzal Qur'an man ru'iya fi amalihi. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihi kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, sesungguhnya Quran ini dibaca oleh para budak-budak, wasibyan, dan anak-anak kecil. Lam ya'khudhuhu min awwalihi. Tapi ketika mereka membaca Quran, metode mereka membaca Quran dan bagaimana mereka bersama Quran, mereka tidak ambil dari generasi pertama. Mereka tidak wariskan dari generasi pertama. Wala ilma li hadza bi ta'wili, dan mereka tidak mengerti, tidak paham tentang kandungan ayat-ayat yang mereka baca. Inna haqqan nasi bi hadzal Qur'an. Adapun orang yang paling berhak disebut sebagai ahlul Qur'an, orang yang paling berhak disebut sebagai hafalatul Qur'an, ahlul Qur'an, kata beliau, man ru'iya fi amali, orang-orang yang ketika membaca Quran terlihat Quran itu pada amal mereka, pada sikap mereka, pola pikir, tindakan, akhlak, adab, ibadah mereka. Itulah orang yang berhak disebut sebagai hafalatul Quran, sebagai penghafal Quran, ketika Quran itu terlihat pada amal mereka. Qala Allah azza wa jalla, lalu dia membaca firman Allah, kitabun anzalnahu ilaika, kitab yang kami turunkan kepada Muhammad, mubarakun, yang penuh berkah, liyadabbaru ayati, agar ditadabburi, didalami makna ayat-ayatnya, wa liyatadabbaru ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal itu menjadikan Quran ini sebagai peringatan. Wa innama tadabburu ayatihi ittibaruhu bi amali. Adapun maksud hakikat daripada mentadabburi ayat-ayat Quran adalah ketika kita mengikuti perintah-perintahnya dengan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Al-Quran. Amalullah ma huwa bi hifdhi hurufihi wa idafati hududihi. Adapun orang-orang yang disebutkan demi Allah, tidaklah dia menjaga huruf-hurufnya atau menghafal huruf-hurufnya, wa idafati hududihi, dan menjaga wa idafati hududihi, dan mereka itu menyanyiakan dan tidak melaksanakan hukum-hukumnya. Hatta inna ahadakum la yaqul qad qara'tul Qur'an kullahu fama asbaqtu minhu harfan wa qad Allah asbaqtu. Sampai ada yang mengatakan dari mereka, saya telah menghafal Quran semuanya. Karena makna qara'tul Quran itu dalam musmalah orang-orang dahulu artinya menghafal. Dia mengatakan, saya sudah menghafal Quran semuanya, tidak ada satu huruf yang luput dari hafalannya. Kemudian Ibnu Hasan Al-Basri mengatakan, demi Allah, orang itu telah melupakan, telah menggugurkan semua huruf-huruf Al-Quran itu. Jadi dia mengatakan tidak ada satu huruf yang saya luput dan tidak menghafalnya.
Tapi kata beliau, demi Allah, orang itu telah melupakan semua huruf-hurufnya dan menggugurkan semua huruf-hurufnya. Ma'u ala al-Qur'an fi khuluqin wa la amalin. Tidak terlihat pada mereka dari Al-Quran itu akhlak Al-Quran, tidak terlihat pada mereka Al-Quran, ya, dan tidak terlihat pula pada diri mereka amal. Hatta inna ahadakum la yaqul inni la aqra'u surata fi nafsi wa fi nafsi wa. Sampai ada di antara mereka yang mengatakan, saya membaca satu surat dengan satu nafas. Ya, jadi sekarang itu ada dikembangkan begini. Bagaimana mereka membaca Al-Fatihah, ya, terus bersambung dengan surah berikutnya, itu satu nafas. Ya. Ini sudah diprediksi, sudah disinyalir, sudah disebutkan oleh para kaki bahwa akan ada orang seperti ini. Dia membaca satu surah dengan satu nafas. Wallah ma haula bil Qur'an wala ulama wala ulama wala ulama. Demi Allah, bukanlah mereka itu seorang pembaca Quran, bukanlah mereka itu ulama, bukanlah mereka itu ahli hikmah, dan bukanlah mereka orang-orang yang wara. Maka kanatil Quran taqulu ista'ala. Kalau ada penghafal Quran atau orang yang membaca Quran, dia mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Gampang itu Quran. Saya bisa membaca Quran satu nafas. Saya bisa menghafal Quran hanya beberapa hari dan seterusnya. Ya, tidak ada yang luput dari hafalanku. Saya hafal dengan mungkin dengan lancar. Tapi kalau mereka tidak amalkan, mereka tidak mentadabburi, mereka tidak menjadi takut dengan Quran ini, maka mereka bukanlah penghafal Al-Quran. La aktsarallahu fin nasi istahaula. Semoga Allah tidak memperbanyak orang-orang seperti itu di tengah-tengah umat kita. Maka ini peringatan bagi kita di Darul Mahkamah ini. Tentunya kepada para ustazah, para musyrifat, ya, kita mengejar hafalan santri kita, tetapi yang paling penting bagaimana mereka dengan Quran yang mereka hafal, mereka terbentuk menjadi jilul Quran. Dari mana itu mereka? Dari mana dilihat mereka adalah jilul Quran? Tadi dari amal mereka, ibadah mereka, tutur kata mereka, pola pikir mereka, akhlak mereka, cara-cara mereka, tindakan-tindakan mereka. Ya, suara. Kalau seorang wanita suaranya dijaga, tidak diangkat, kemudian terdengar oleh laki-laki yang mungkin itu bisa menimbulkan penyakit di hati. Itu bagian dari bagaimana kita menjadi jilul Quran, generasi Quran, bukan pada hafalan kita saja. Ya, kalau kita pulang ke rumah, lalu kita bawa sekian juz hafalan, tapi cara dan tindakan kita bersama dengan orang tua, bersama dengan saudara tidak benar, tidak pantas, maka itu mengecewakan. Ya, apa artinya Quran dihafal di otak, di kepala sekian juz, tapi dia tidak sampai membentuk sikap dan tindakan kita. Ya, bahkan itu adalah kekurangan. Ya, itu kekurangan bagi lembaga Quran, lembaga-lembaga penghafal Quran. Orang mulai bicara di luar, orang tua mulai menyesal, orang tua mulai sedih. Dia masukkan anaknya di lembaga Quran, sekian lama dia menghafal, pulang-pulang ke rumah, macam-macam itu. Tidak mau diatur, tidak mau mendengar, membantah, lebih keras suaranya dari orang tua, lebih tinggi suaranya dari orang tua, akhlaknya tidak benar, akhlaknya buruk. Apa artinya? Apa gunanya semua Quran yang dihafal? Ya, kata beliau, lagi suruh Quran Al-Quran, mereka bukan menghafal Quran. Kalau mereka tidak menerapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari amal yang benar tentang Al-Quran ini. Saya kira ini yang kita ingatkan dan kita sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita berusaha di bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, dan sebaik-baik kita bersama dengan Al-Quran ketika di malam hari kita mentadabburi Al-Quran, dan di siang hari kita mencoba untuk menghidupkan Al-Quran itu dalam amalan-amalan kita dan ibadah-ibadah kita. Subhanallah.